Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibrahim Rashid Idri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan remedial biologi saya dengan membahas beberapa soal yang telah saya pelajari selama saya belajar biologi. Oke, soal pertama. Metode gram staining merupakan salah satu metode yang kerap digunakan untuk membedakan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Bukan untuk melihat susceptibility dari bakteri yang dapat ditangani dengan antibiotik. Prosedur dari gram staining. Itu jadi apa tuh gram staining? Gram staining itu adalah metode atau tahapan yang digunakan oleh peneliti untuk membedakan antara gram positif dengan gram negatif. Jadi dia ini gram staining ini menggunakan peptidoglikan. Jadi dia akan terpengaruh terhadap peptidoglikan. Jadi kristal violet itu berfungsi untuk memberikan pewarnaan ungu tahapan awal. Lalu tahapan kedua itu lodin. Tahapan kedua itu lodin yang dimana untuk memperkuat atau memperkokoh pengkristalan dari kristal violet yang sebelumnya. Dan lodin ini cuma berpengaruh terhadap gram positif. Jadi apabila diberikan alkohol, gram positif itu tetap berwarna ungu, tidak akan berubah. Lalu selanjutnya diberikan alkohol untuk melarutkan para gram negatif yang tidak terlalu pokoknya itu dia tidak terlalu berwarna ungu, tidak warna ungu itu tidak menempel kepada gram negatif karena lodin tadi tidak terpengaruh. Lalu diberikan warna safranin yang dimana safranin ini untuk memberikan pewarnaan kepada gram negatif yang tidak memiliki warna tadi. Sehingga hasilnya itu dapat digunakan ada yang berwarna ungu dan warna pink. Nah, warna ungu itu gram positif dan yang warna pink itu gram negatif. Yang kita lihat ini ada contoh bakterinya itu Actinomyces warna ungu. Nah, pokoknya inilah hasil dari penelitian yang tadi. Oke, ini bersoal. Lanjut pernyataan pertama. Lodin atau Lugol berfungsi dalam proses fiksasi kristal violet pada peptidoglikan. Jadi, jawaban pertanyaan ini benar. Karena, mengapa saya mengatakan benar? Karena Lugol itu berfungsi dalam sangatlah berguna atau sangat membantu dalam proses pemberian warna gram. Karena lodin atau Lugol itu berfungsi sebagai pengkristalan atau perkuatan pengkristalan pada proses pemberian warna gram. Nomor 2. Apabila diketahui bahwa Bacillus sp merupakan bakteri gram positif, hasil yang akan diperoleh berwarna seperti gambar sebelah kiri figur. Jadi yang di sebelah kiri tadi itu berwarna ungu, sedangkan yang di sebelah kanan itu berwarna pink. Dan sama-sama kita ketahui bahwa gram positif itu berwarna ungu dan gram negatif itu berwarna pink. Sehingga yang jawaban kedua ini benar. Oke, selanjutnya, apabila Acinetobacter dan Nitrobacter diberikan antibiotik penisilin, maka kedua bakteri akan menentukan kerendahan terhadap antibiotik tersebut. Dari analisis di atas tadi, maka Acinetobacter dan Nitrobacter itu dijelaskan berwarna pink, sehingga dapat diketahui bahwa Acinetobacter dan Nitrobacter merupakan gram negatif. Jadi, salah satu ciri-ciri dari gram negatif itu dia memiliki resisten terhadap penisilin. Sehingga kalau yang ketiga ini dia tuh salah. Karena Acetobacter dan Nitrobacter itu memiliki resisten sehingga penisilin itu tidak berdampak kepada Acetobacter dan Nitrobacter. Oke, yang terakhir. Ciri-ciri bakter Pseudomonas antara lain memiliki peptidikan yang tipis, tidak memiliki plasminogen SPS, dan juga resisten terhadap penisilin. Warna yang akan dihasilkan proses gram staining terhadap bahan seperti warna kanan. Warna kanan tadi warna pink sehingga itulah gram negatif. Jadi, kalau ciri-ciri bakteri Pseudomonas antara lain jadi ini salah. Karena kalau di sini dijelaskan tidak memiliki plasmatic space, itu tidak merupakan salah satu ciri dari gram negatif.
Karena salah satu ciri-ciri dari gram negatif itu memiliki periplasmic space. Jadi dia memiliki periplasmic space, sehingga yang ke terakhir ini salah. Oke, lanjut kepada soal kedua. Berikut merupakan organisme prokariot, yang berarti bakteri tidak memiliki nukleus maupun organel yang bermembran seksual. Jadi di sini ini sebenarnya dia cuma menjelaskan penjelasan tentang bahwa bakteri itu dapat membelah diri atau binary fission atau fisi. Dan di sini dijelaskan bahwa seorang peneliti bernama Wine yang melakukan pembelahan dan ya bla 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 bla. Jadi pokoknya dia itu memiliki pembelahan dan ini adalah hasilnya. Oke, pernyataannya yang pertama, saat replikasi ke N, maka jumlah bakteri akan N tambah 1 dikali jumlah bakteri awal. Benar, karena generasi pertama terdapat X bakteri, generasi kedua jadi generasi pertama itulah berjumlah X bakteri, sehingga generasi kedua itu dua kali bakteri pertama, dan yang ketiga tuh 4 kali bakteri pertama dikurang 1. Mengapa dikurang 1? Dikurang X atau dikurang bakteri pertama. Mengapa dikurang bakteri pertama? Karena di sini dijelaskan bahwa rentan hidupnya adalah 2 kali replikasi. Sehingga karena bakteri pertama tadi sudah melakukan 2 kali replikasi, maka bakteri pertama itu akan mati. Sehingga pada pembelahan ketiga, dia itu memiliki rumus 4x dikurang bakteri pertama. 4 kali bakteri pertama dikurang dengan bakteri pertama. Jadi bakteri pertama kita lambangkannya X tadi. Oke. Di sini dijelaskan bahwa replikasi ke N, maka jumlah bakteri akan N ditambah 1 kali jumlah bakteri awal. Ini jawabannya benar. Karena kalau dari yang penjelasan saya tadi, sehingga rumusnya bakteri pada generasi ke N akan ada, maka jumlah bakteri pada generasi ke N akan ada N dikali jumlah bakteri awal. Dan jika terjadi replikasi pada ke N, maka jumlah bakterinya akan menjadi N dikurang 1 kali jumlah bakteri awal. Jadi jawaban yang pertama ini benar sekali. Mungkin kalau ada kesalahan, saya cukup ragu dengan jawaban saya. Ini teman-teman dapat mencarinya di rumah. Oke. Nomor 2, bakteri C memiliki waktu replikasi yang paling singkat, yaitu sekitar 5,9 replikasi per menit. Jadi tadi saya telah mencari. Ini jawabannya salah. Mengapa begitu? Jadi saya mencarinya dengan cara 3729 dibagi 46. Maka akan menghasilkan 81. Sehingga 81 generasi dan 80 kali replikasi pada 800 dalam kurun waktu 840 detik. Sehingga kalau kita menjadikan jadi menit, yaitu dapat 80 dikali 60. Karena dia 80 dalam 840 detik tadi. Jadi kalau 80 dikali 60 per 840 60 untuk menjadikan dia menjadi menit, sehingga dapat dihasilkan 5,7 replikasi per menit. Jadi ini jawabannya salah. Oke, ketiga. Pada replikasi ke 103, jumlah bakteri epsilon akan menjadi 39.936 bakteri. Kira-kira waktu pada 3.461 detik. Menurut saya ini benar. Karena pada replikasi ke 103 akan ada 104 kali jumlah bakteri epsilon awal.
sehingga dapat 3.993 bakteri. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena ini kan kita sudah dapat rumusnya tadi, n ditambah 1 kali jumlah bakteri awal. Sehingga kalau ini kan n-nya itu diketahui 103. N-nya itu 103. Jumlah bakteri awal 384. Sehingga n ditambah 1, 103 ditambah 1, 104 dikali 384. Menghasilkan 39.936 bakteri. Jadi ini jawabannya benar. Oke. Nah, selanjutnya pada soal keempat. Bakteri yang berkembang biak dengan cara konjungsi, transduksi, dan transformasi merupakan bakteri yang menggunakan pilih uptake DNA bebas dan bantuan bakteriofag berturut-turut untuk meningkatkan keanekaragaman genetik pada genetik buah. Menurut saya sih ini salah. Mengapa saya mengatakan salah? Konjungsi ini tidak benar. Dia menggunakan pilih. Sedangkan transduksi itu dia itu menggunakan bakteriofag, sedangkan di sini uptake DNA bebas. Dan transformasi itu baru menggunakan uptake DNA bebas. Jadi ini terbalik antara transduksi dengan transformasi sarananya. Jadi ini salah. Oke. Lanjut ke soal ketiga. Perhatikan pada gambar salah satu replikasi virus berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, itu merupakan tahapan dari jadi jika kita melihat gambar yang tadi itu kan sudah ada bakteriofagnya dan dia sudah mengeluarkan isi dari virus tadi. Jadi itu kan virus bakteriofag dan di situ kan sudah dikeluarkan isinya atau DNA atau RNA-nya, sehingga itu tuh adalah penetrasi karena dia telah melepaskan isinya. Sedangkan absorpsi itu dia kan bergabung. Replikasi itu dia menggandakan, sintesis itu peleburan antara sel itu apa namanya? Ya, jadi dia tuh kalau sintesis tuh dia tuh peleburan antara sel bakteri dengan sel dari virus tadi. Dia penggabungan. Pas itu pembuatan, absorpsi itu dia tuh atau baru kayak meletak gitu loh. Dan hisis itu adalah pemecahan oleh bakteri. Nomor 4. HIV sebagai penyebar AIDS akan mengakibatkan orang yang terinfeksi mengalami AIDS, HIV, Human Immunovirus adalah penyakit yang disebabkan oleh virus AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sehingga terbalik. Jadi AIDS itu nama penyakitnya, HIV itu nama virusnya. Jadi dari namanya saja itu dapat kita simpulkan definisi atau perlindungan, sehingga kan bahwa isinya adalah D, namanya sistem kekebalan tubuh, karena dia menyerang sel darah putih yang berguna untuk menjaga antibodi. Nomor 5. Di bawah ini penyakit yang disebabkan oleh virus. Sini ada Newcastle disease, citrus venena, food mold dispense, tobacco mosaic virus, dan tungro. Penyakit yang menyerang tumbuh adalah. Jadi itu adalah isinya adalah 245. Jadi 2 itu citrus venena degeneration itu adalah virus yang menyerang pada jeruk. Lalu tobacco mosaic virus adalah penyakit atau virus yang menyerang terhadap para tembakau, itu menyerang pada tembakau. Dan tungro itu adalah penyakit yang menyerang tindak tumbuhnya atau pokoknya dia itu menyerang pada tanaman. Jadi 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. Oke.
Mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan dapat dikoreksi secara mandiri. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.